Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anhu wa ankum qala radhiyallahu anhu an la yakuffa thawbahu fis sujudi. Sunnah yang ke-482, an la yakuffa, bahwa sunnahnya itu tidak melipat thawbahu, akan pakaiannya, bahwa ia tidak melipat pakaiannya fis sujud, ketika lagi sujud, gulung Allah gitu ya, turunin, digulung atau dilipat enggak. Sunnahnya udah biarin aja itu, sunnahnya biarkan pakaiannya tanpa melipat atau diangkat gitu. Mungkin pakai gamis nggak bisa diangkat gitu, nggak perlu ya. Kecuali memang menyulitkan dia untuk sujud gitu, gamisnya ngepres mungkin ya, begitu sujud agak apa namanya ya, agak susah, ketat gitu ya, agak susah, akhirnya diangkat ya. Apa boleh buat dah kalau kayak gitu. Tapi kalau enggak ada apa-apa, maka sebisa mungkin dia tidak lipat pakaiannya. Kemudian sunnah yang ke-483, an la yad'a yadahu ala khasiratihi. Sunnahnya an la yad'a yadahu, bahwa ia tidak meletakkan tangannya ala khasiratihi, di atas pinggangnya. Begini sholat, wah nantangin banget ya. Ya, ada mengatakan tuh, kan ada hadis nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yusalliyar rajulu mukhtasiran. Rasul melarang bahwa orang sholat itu mukhtasiran. Nah, mukhtasiran ini ada yang mengatakan yakni yad'a yadahu ala khasirati, dia letakkan tangannya di pinggang begini, telak pinggang. Ada mengatakan khasirati di ujung, di pangkal leher begini. Jadi ada yang begini, yang dimaksud khasirah mukhtasiran, ada begini, ada begini. Ada yang mungkin salat? Ada ya, orang meriang gitu. Ada yang apa, yang mayoritas begini, maksudnya kayak sirah di sini, pinggang, di telak pinggang. Tapi ada ketika kita baca kitab ini, guru kita jelasin begini, ada begini. Ini nggak boleh juga berarti gitu. Ada juga yang dimaksud mukhtasiran yang Nabi larang, yakni mengambil ayat-ayat akhir pendek, umpamanya 2 ayat terakhir dipotong. Jadi umpamanya surah apa, diambil ayat akhirnya doang, belakangnya doang, Allahu Akbar. Jadi gaya-gaya pakai ayat di luar juz 30 katakan, atau di surah-surah yang mufassal. Mufassal tuh kan ada tiwal mufassar ya, ada yang panjang, surahnya panjang, ada yang pertengahan, ada yang qisar mufassal yang pendek. Nah, ini ada yang pertengahan, ada yang apa namanya panjang, ada yang pendek. Kalau yang panjang itu kan dari Al-Hujurat sampai ke An-Naba, itu namanya tiwal mufassal. Terus kemudian dari An-Naba terus sampai Ad-Duha, itu wasat, tengah-tengahnya. Jadi enggak terlalu panjang, enggak dikata pendek. Nah, yang pendek qisar mufassal ya, itu dari Ad-Duha sampai ke bawah sampai An-Nas. Itu ada pilihan surah sebenarnya. Ya, ini udah duluan benar bab ini. Ya, ada yang panjang, ada yang pertengahan, ada yang pendek. Jadi ini di luar surah itu dah.
katakan dia Al-Baqarah ayat terakhirnya doang diambil. Itu ada mengatakan mukhtasirah itu begitu, ngambil ayat apa belakang-belakangnya doang pendek-pendek. Mendingan kita baca Quran, artinya baca ayat ketika setelah Fatihah itu mendingan full, lebih bagus, lebih afdal. Sekalipun pendek, kulhu pendek ya, dibanding baca Al-Baqarah 20 ayat. Baca Al-Baqarah 20 ayat ibarat ikan, palanya aja kagak dapat ya, baru dikit, nggak ada sepertiganya 20 mah. Baca Al-Baqarah 282, 20 ayat cuma berapa persennya. Sedangkan baca kulhu biar kata 4 ayat tapi full, itu mendingan kulhu gitu. Jadi kita baca kulhu aja udah ya gak, jadi tenang aja, yang biasa gacoannya kulhu tenang ya, itu iya. Jadi ada keutamaannya tersendiri. Bahkan ada sahabat Nabi yang selalu baca kulhu, asal sholat pasti kulhu surahnya ya, sampai-sampai kata sahabat yang lain, yang ganti dong, jangan kulhu mulu. Akhirnya dilaporin nih ke Nabi, sampai Nabi panggil ini orang, ini sahabat, saya lupa nama sahabatnya, panggil nih sahabat, ngapa kau bacanya kulhu aja, artinya kok tiap sholat pasti kulhu rakaat pertama kayak kedua kayak. Kata dia, saya senang, saya cinta sama surah kulhu, surah Al-Ikhlas. Maka kata Nabi, ya ente kalau emang ente cinta sama surah Al-Ikhlas, ente bakal masuk surga gitu. Jadi barangkali yang suka baca kulhu ya itu karena cinta itu ya, karena cinta apa males mau yang lain ya, jadi nggak apa-apa, artinya yang bagus surah full gitu. Jadi itu muhtasiran. Nah cuma yang di sini dijelaskan adalah khasirah. Jadi maksud muhtasiran ya, ini di sini ada keterangan tidak meletakkan kedua tangannya di pinggulnya gitu, sholat telak pinggang ya, kebangetan songong ya, itu kerjaan. Kalau sebagian mengatakan kenapa dilarang, karena li'annahu fi'lul mutakabbirin, itu kerjaan orang yang sombong, maka la yaliqu bis shalah, enggak layak itu di salat ada. Emang kan lain orang telak pinggang, belagunya kelihatan banget belagunya iya wah kalau udah begini pala dangak dikit dah, waduh itu tanah siapa itu ya, lah tahu tanah siapa ya, iya. Kalau nyuruh kan begitu ya, ketelak pinggang rasanya lain gitu. Pak tolong Pak kerjain itu ya, siap gitu. Tuh wah kalau pakai telak pinggang lain tuh hawanya ya, tuh belagu banget ya iya jadi apa namanya, kurang pas kalau pakai telak pinggang itu ya, jadi makruh malah justru. Kemudian an la ya'basa bi syai'in li ghairi maslahatis salati. An la ya'basa, bahwa ia tidak melakukan yang sia-sia ya, bi syai'in dari sesuatu, li ghairi maslahatis salah, yang bukan untuk kemaslahatan sholat. Jadi dia kerjaan umpamanya lagi sholat gitu, nekuk at-tahiyatul mubarakat, enggak, bukan buat masalah sholat itu. At-tahiyatul, bersihin jidat, enggak untuk masalah sholat ya. Jadi yang kayak gitu itu ditinggalin. Pokoknya yang enggak ada kaitannya masalah sholat ditinggalin, sekalipun belum tentu membatalkan. Karena kalau gerakan sedikit kan nggak batalin, gerakan sedikit besar nggak batalin. Tapi kalau gerakan besar, biar kata apa, kalau gerakan besar 3 kali berturut-turut batal. Tapi kalau gerakan kecil berkali-kali dia nggak batal itu, kecuali niatnya bercanda. Kalau gerakannya niat bercanda pasti batal langsung. At-tahiyatul begitu, asyhadu an la ilaha illallah, dia niatnya bercanda begini doang, niat bercanda batal tuh, maksudnya kalah dia, ditunjuk di jempol ya tuh gitu.
dia niat bercanda batal. Atau ada anak kecil lewat gituin matanya doang tapi niat bercanda batal. Jadi gerakan kalau niatnya bercanda batal, tapi kalau gerakan kecil berkali-kali tanpa niat bercanda sekalipun tanpa uzur itu nggak batal. Ya, saya sering jelasan tuh ya, 6 gerakan tuh: fasafatun wa udhunu wa lisanu wa zakarun wal jafnu wal bananu. Gerakan bibir, gerakan lidah, kemudian telinga, fasafatun udhun telinga, walisanun lidahnya. Jadi bibir, telinga, lidah nggak batal. Wazakarun kemaluan laki-laki, bergerak-gerak lagi sholat nggak batal. Biar kata geraknya kencang, grupak gitu umpamanya, nggak batal itu. Ya, itu di luar kendali udah. Ya, di luar kendali. Ya, atau malaikat nih orang mikirin apa nih? Ya, jadi nggak batal. Terus wal jafnu wal bananu, termasuk gerakan kelopak mata, ngedip. Kedipan itu nggak batal karena memang ternyata manusia itu mesti ngedip sehari kalau nggak salah 900 sampai 1500 kali kedip. Pernah ngitung apa kagak? Itu segitu. Orang kalau kagak ngedip, wah bisa dibelah palanya karena ada saraf yang itu tuh. Ya Allah, itu ngedip doang loh. Makanya bersyukur dah ngedip. Cuma kalau keseringan ngedip cacingan itu mah gini aja ya, lain dah. Kemudian wal banan, jari nggak batal. Makanya kalau orang garuk begini aja nggak batal, kecuali dia jarob, punya penyakit gatel. Katakan bocah pondok dah ya, bocah pondok yang baru dapat kena tuh, gatelnya nggak ketulungan, lagi sholat nggak batal dia. Kenapa? Karena dia ketimpa itu penyakit gatal, jadi nggak batal gitu. Karena apa? Karena penyakit gatal. Atau orang buyutan, tahu buyutan ya, begini aja geter aja, nah itu juga nggak batal. Atau emang orang gemeter kedinginan gitu, nggak batal karena kedinginan. Kemudian an la yusalli, bahwa tidaklah ia salat, an la yusalliya, bahwa sunnahnya tidaklah ia salat, bihadrati makulin, dengan hadirnya makanan, au masyrubin, atau minuman, yatuku ilaihi, yang ia pengen, ia berhasad kepada makanan atau minuman itu. Dia doyan nih mana makanan, begitu makanan sampai, katakan dia demen apa, bakpao umpamanya gitu, mas makanan dia datang waktu sholat, mana dulu, makan dulu, jangan sholat. Kalau dia sholat kepikiran, ya adem deh bapak gua, kagak, nggak konsen. Sholat mikirin makan nggak konsen. Jadi mendingan sholat mikirin makan apa makan mikirin sholat? Makan mikirin boro-boro. Memang pernah makan mikirin sholat, makan aja lupa ya. Jadi yang bagus ya makan dulu. Biar apa? Biar lebih tenang sholatnya. Kalau emang bisa ngilangin penasaran aja, seini aja dia minum kompet gitu, tak minum apa dia makan. Atau kalau emang kayak kurma, dia enak kurma makan, udah baru dia sholat. Atau minuman gitu juga, ada minuman banyak, nggak ada ini, nggak ada. Kalau tadi mau contoh ini nggak ada. Atau minum umpamanya nih, minum, begitu kita minum karena kita aus atau pengen minum, ada minum dulu minum gitu. Kalau ada, kalau nggak ada ya mau diapain gitu, nggak apa-apa. Jadi ini umpamanya, ini kan babnya ini, nggak gimana ini ya, umpamanya. Jadi kita pengen, wah masya Allah itu enak juga kayak minuman seger gitu ya, gitu. Apa yang kita senang gitu, kita minum dulu nggak apa-apa, biar jangan sampai kepikiran. Karena boleh jadi dia kehausan atau dia pengen tuh minuman itu, akhirnya dia kebayang tuh gitu, dia pikir masya Allah enak juga itu ya. Biasa dia minum apa umpamanya dia yang dia senang ya, umpamanya apa, susu ya, ada susu, minum susu, apa minuman apa yang dia senang, minum aja dulu gitu. Jadi lebih bagus minum dulu atau makan dulu. Jadi nggak pas tuh
Kalau seandainya ada makanan atau minuman hadir, dia malah sholat ditinggal. Apalagi bini kita udah nyediain azan, mah ke masjid dulu ya, mau sholat. Makruh tuh ya. Satu, sholat belum tentu khusyuk. Yang kedua, bini udah pasti ngomel nih, ini dia nih, gue udah capek-capek bikinin, gue bawain malah begitu. Maka lebih bagus apa, layanin dulu, makan dulu. Tamu datang, boleh kita nunda sholat, silakan duduk ya, duduk dulu. Udah kita sediain makan minum, dia udah enak, nyok sholat baru. Jangan baru duduk azan, nyok sholat dulu nyok, udah salah. Sediain dulu dia makanan, keluarin dulu minuman, udah enak minum dimakan dah, udah rada nyaman dah ya, apalagi dari jauh umpamanya. Udah enak baru ayo kita sholat gitu. Jadi nggak mesti begitu aja langsung buru-buru segitu nginin tamu, apalagi orang lagi kerja. Wah, lagi masang baut, Allahu Akbar, tinggal mana panggilan Allah. Waduh, panggilan Allah ya udah begitu, belum, nggak begitu juga. Jadi tepat waktu tuh nggak mesti begitu, tuntasin dulu, selesain baru dia kerjain sholat gitu. Itu baru yang model begitu, yang istilahnya kewajiban lah. Yang sunnah aja ataupun mubah, ini mubah kan, makanan mubah kita makan. Perkara yang mubah aja kalau ganggu sholat kita, udah ntar dulu deh, makan dulu aja, makan lebih aman. Atau minum dulu kalau memang sudah disediakan gitu. Asya qoblal isya, makan dulu baru sholat isya, atau makan dulu baru sholat maghrib gitu. Jadi makanan hadir, makan aja dulu, makan dulu gitu, tenang aja, baru dia sholat gitu. Jadi itu kalau antum ngelakuin itu dapat 2 pahala, pahala sholat ya, terus pahala kesunahan dalam sholat. Di antara kesunahan sholat adalah dia makan dulu baru sholat, ketika makanan itu hadir ya. Kalau makanan nggak ada mau apa boleh buat gitu, makanan kagak ada, air kagak ada, udah dikata belum nyampe juga umpamanya, ya udah biarin gitu. Ini umpama. Kemudian sampai sini dulu lah, takutnya ntar kelancoban. Barangkali ada mau ditanya, silakan kalau ada. Kalau ya. Iya. Dia baca rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu, nggak apa-apa. Cuma dia nggak dapat kesunahan memendekkan rakaat kedua dibanding rakaat pertama gitu. Jadi yang bagus tuh rakaat pertama dengan rakaat kedua itu separuh rakaat pertama. Umpamanya kita rakaat pertama baca 30 ayat, rakaat kedua 15 ayat. Ini umpama, andai-andai, kayaknya soalnya jauh ini ya, nggak sampai segitu soalnya bacanya ya. Tapi umpamanya 10 ayat, itunya 5 ayat, itu boleh. Atau 8 ayat, terus rakaat keduanya 4 ayat. Atau kalau emang nggak bisa separohnya, yang penting berkurang. Contoh 6 ayat rakaat pertama, 4 ayat rakaat kedua, gitu. Itu yang dapat sunnahnya. Kalau dia sama surahnya, dapat sunnah membaca surah, tapi tidak dapat sunnah yang lainnya, seperti sunnah memendekkan antara bacaan kedua dibanding bacaan yang pertama, atau rakaat kedua dibanding rakaat yang pertama gitu ya. Jadi boleh sah-sah aja, cuma sunnahnya ada yang hilang ya gitu. Ya Allah, makasih banyak, masya Allah. Kayak gini nih insya Allah biar panjang umur ya, sehat afiat. Ada lagi nggak? Iya. Kadang saya sering sholat jamaah, tapi ayat terakhir di Al-Baqarah yang lillahi fis samawati wal ardi. Iya. Sebenarnya makruh atau sunnah, apa memang hanya bagusnya saja? Jadi ya begitu.
Itu ada sunnah yang ke-92 tuh. As-suratul kamilah afdalu minal ba'di. Surah yang sempurna, satu surah yang sempurna itu lebih utama dibanding yang sebagian doang. Jadi lebih bagus yang full satu surah dibanding cuma sebagian, apalagi cuma sedikit banget gitu ya, apalagi cuma sedikit banget, maka lebih afdal yang sempurna ya. Terus kemudian bisa dikatakan surah itu, sebagian surah lebih afdal jika dia memang niatnya baca satu surah full. Umpamanya Al-Baqarah dia potong-potong untuk bacaan surah taraweh sehingga full, akhirnya full satu surah Baqarah ketika dia selesai 20 rakaat. Sah apa? Ya sah. Terus kemudian itu lebih afdal dibanding dia baca kulhu tiap rakaatnya gitu, paham ya? Karena lebih panjang dan sampai satu surah gitu ya, seandainya begitu. Nah tetapi ketika mau baca yang panjang itu, baca bacaan surah yang panjang itu mestinya memenuhi beberapa persyaratan, nggak bisa ujuk-ujuk aja main bacaan yang panjang, abung-abung umpamanya apa apal Quran apa gimana gitu ya, gak? Jangan. Tapi justru dia itu perhatikan beberapa persyaratannya. Di antaranya masjidnya itu ghairu matruk, bukan masjid yang emang orang datang mampir situ kayak ini apa? Rest area kan begitu. Ini datang ada lagi ya, ada lagi dia yang ini gerombonnya keluar dia ada lagi. Yang kayak begitu jangan panjang-panjang, apalagi sholat subuh orang di mobil bercapek ngantuk-ngantuk panjang banget itu gue doa amin, abis itu nggak tahu kemana itu ngayap. Soal diri tapi udah ngayap itu kemana pikiran udah gitu. Maka seharusnya nggak panjang-panjang yang kayak begitu, pendekin aja gitu. Jadi nggak perlu itu tiwal mufassal yang artinya yang harusnya dia panjang ya, umpamanya subuh. Nah ini malah karena keadaannya dia sholat di masjid yang memang begitu, singkat aja, cari yang pendekan gitu, jangan yang tiwal mufassal, artinya dia yang yang pendeknya dari ad-duha sampai ke bawah tuh Anas, pilih di antara situ gitu. Atau umpamanya dia ini diridoin sama makmumnya dan makmumnya ini mahsurin, makmumnya jumlahnya terbatas dan ridho kalau sholatnya panjang. Siap, udah yang lama mumpung kita doang, isya nggak apa-apa, masih panjang waktu nggak apa-apa, kita sholat jam 9 dah biar kelar jam 2 dah nggak apa-apa gitu umpamanya. Jadi imam baca tiga surah umpamanya, Al-Baqarah, terus kemudian Ali Imran sama An-Nisa, rakaat keduanya Al-Maidah umpamanya, nggak apa-apa asal udah siap udah. Nah tapi ketika ada orang baru datang, nah ini kita nggak tahu nih dia, maka jangan begitu, jangan dipanjangin gitu. Jadi mestinya plus ada antakuna ahraron, orang merdeka semua, jangan ada budak atau jangan ada orang yang punya ikatan janji. Contoh di sini deh gampangnya, maghrib umpamanya jam 6 sampai jam 6.15, berarti dapat waktu 15 menit. Itu udah wudhu, udah istinja kalau memang perlu istinja kan, artinya buang air kecil atau buang air besar, terus kemudian wudhu dan sholat. Maka karena waktunya cuma 15 menit lah, jangan gaya-gayaan surah yang panjang, karena yang lain keiket. Umpamanya gue sih kagak apa-apa, gue menyantai, bos gue santai gitu, tapi yang lain kan gak begitu. Atau dia sendiri sebenarnya terikat sama hukumnya, artinya secara aturannya adalah 15 menit, maka sudah digunakan seefektif mungkin gitu. Jadi ibadah itu begitu. Ada cerita TKI atau di luar negeri,
disiram sama majikannya karena sholat. Dicek, oh ternyata sholatnya yang kelamaan, majikannya perlu ini perlu itu gitu. Jadi ada waktunya udah dikasih, manfaatin itu lah, jangan makai dilebihin akhirnya kelamaan. Itu juga nggak bagus kelamaan gitu. Jadi menyesuaikan. Jadi gitu. Jadi baca surah panjang, lihat kondisinya. Maka yang bagus tadi surah yang kamilah, surah yang sempurna sekalipun sekalipun pendek, ya itu lebih utama dibanding surah yang panjang tapi hanya sebagian doang. Ya, azan ya? Belum. Ada lagi nggak? Nggak ada. Ya. Kalau benerin baju hitungannya jarinya doang apa bagaimana? Ya, kalau jarinya doang kan nggak satu jari tuh, beberapa jari yang ini, maka otomatis hitungannya gerakan besar tuh. Nah, maka diatur jangan sampai 3 kali berturut-turut gitu. Nah, ini menurut yang masyhur ya, kalau yang masyhur. Kalau yang mu'tamad kayak Imam Al-Bulkini nggak masalah sebetulnya, karena itu nggak melebihi dari 1 rakaat lamanya gerakan itu gitu. Cuma kita ambil yang masyhur, yang dikatakan oleh yang sebagian mengatakan bahwa justru mu'tamad menurut Imam Nawawi. Jadi jangan sampai 3 kali berturut-turut gitu. Jadi udah diem dulu dah gitu sampai dapat lagi baru. Kalau memang dirasa 3 kali harus 3 kali berturut-turut gitu. Jadi jeda. Kalau memang sekali dapat masuk udah selesai, aman. Jadi nggak apa-apa gitu. Kalau cuma sekali atau 2 kali gerakan nggak masalah. Itu karena jarinya kan bergerak nih. Nggak mungkin begini doang nih. Ini ada gerakan di sini. Nah, ini udah besar namanya gerakannya. Gitu. Bukan semata-mata ujung jarinya gitu. Jadi yang penting jangan 3 kali berturut-turut gitu. Ya. Handphone juga boleh, matiin handphone. Lagi di sini berisik gitu bunyi, matiin nggak apa-apa. Kalau emang dia harus angkat sekali, udah dimatiin, udah pegang aja dulu gini. Kalau emang udah 3 kali gerakan, dia diemin aja dulu sampai wallallahin amin. Udah berlalu 1 rukun, ya baru dia pindahin. Hitungan 1 lagi, gitu. Jadi gerakan 3 berturut-turut itu dijeda dengan 1 rukun. Sebagian pendapat gitu. Ada mengatakan jedanya seukuran orang membaca surah Al-Ikhlas. Artinya begitu gerakan 1, 2 kita diem, seukuran orang membaca Al-Ikhlas, gerak lagi itu 1 lagi. Ada yang mengatakan lamanya itu jedanya seorang ukurannya bacaan Al-Baqiyatus Shalihah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau terjeda sama ukuran bacaan itu berarti ngulang sekali lagi, itu enggak berturut-turut gitu. Jadi umpamanya 1, 2 terus kemudian dia diem seukuran orang baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gerak lagi 1 lagi gitu. Itu ada pendapatnya 3. Jadi ada yang misah dengan rukun baru dianggap 1 lagi, ada yang cukup lamanya ukuran orang baca Al-Ikhlas, ada lagi yang cukup lamanya itu terjeda dengan orang bacaan subhanallah walhamdulillah dan seterusnya. Ya. Baik, ada lagi barangkali? Ya. Hah? Oh, gendong bayi. Ya. Jadi memang ada itu, Nabi pernah gendong itu. Maka kalau bisa dipastikan dalam kondisi bersih bayinya. Jadi kita menggendong anak. Cuma yang ketat itu nggak boleh, karena umpamanya anak itu belum disunat, maka dia pasti ada najisnya gitu. Nah, cuma ada sebagian mengatakan nggak apa-apa kalau dia bersih, ya kita gendong, nanti kita taruh. Cuma memang yang kalau yang mau hati-hati tuh nggak mau dia gendong begitu,
karena ihtimal membawa najis, sekalipun yang kita sentuh bukan najisnya gitu, ada bagian najis di anak tersebut gitu. Nah, cuma yang ada yang mengatakan kalau ukurannya khitannya doang, karena khitannya ambil hukum asalnya anak, asalnya manusia adalah suci itu kan dari air mani itu hukumnya suci, maka ambil hukum asalnya. Jadi kalau terserah mau ambil pendapat mana, mau kita gendong, yang penting jangan nyata-nyata tuh bocah katakan lagi BAB gitu, jangan. Kalau dia lagi apa istilahnya pup ya, pup gitu, nah kalau wah ini enggak, jangan digotong, jangan digendong, karena sama aja kita membawa kotoran itu gitu, karena nggak boleh ihtimal, itu nggak boleh ya, artinya membawa sesuatu yang najis ketika lagi sholat, sekalipun kita tidak bersentuhan dengan najis itu ya. Baik, ada lagi barangkali? Ada enggak ya? Hah? Cukup ini ya. Baik, wasumaqala an yakula minhu ma yatawaffaru ma'ahu khusyu'uhu wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan manfaat. Astagfirullahaladzim.